kapasitas intelektual, kapasitas pendidikan, kognitif yang kurang, sehingga dia itu tidak sadar bahwa Indonesia ini bukan saja ditargetkan untuk menjadi state capture, tapi Indonesia ini menjadi sasaran untuk digondol. Bukan hanya sekedar dibajak, tapi digondol, segala-galanya. Kalau dikaitkan dengan penyakit, Indonesia ini sudah masuk kanker stadium 4. Karena itu saya terpanggil untuk ambil doktor lagi bidang fisik di Universitas Padjadjaran, supaya saya memahami betul apa sesungguhnya yang bisa saya lakukan dalam kacamata saya sebagai dokter. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua tahu World Economic Forum yang setiap tahun diselenggarakan, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti. Dan tampaknya setelah saya pelajari perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan setiap tahun yang mereka lakukan di Davos, Indonesia ini menjadi salah satu, kalau boleh dibilang, korban tanpa disadari oleh pemerintah yang berjalan. Apalagi saya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Jenderal Soeharto, bahwa karena kapasitas yang barangkali mungkin juga disengajakan, kapasitas intelektual, kapasitas pendidikan, kognitif yang kurang, sehingga dia itu tidak sadar bahwa Indonesia ini bukan saja ditargetkan untuk menjadi state capture, tapi Indonesia ini menjadi sasaran untuk digondol. Bukan hanya sekedar dibajak, tapi digondol, segala-galanya. Dan World Economic Forum di tahun setiap akhir bulan, setiap akhir tahun itu mencanangkan suatu traktat yang mereka berlakukan di tahun 2024 sampai 2030 itu adalah talentisme, mereka sebut begitu. Talentisme itu sebetulnya adalah baju saja dari sebuah pembaharuan tentang bagaimana kapitalisme itu dibuat menjadi turbo kapitalisme, hiperkapitalisme. Sehingga nantinya mereka dengan traktat tersebut yang kemudian diturunkan tanpa disadari oleh seluruh rakyat melalui undang-undang omnibus yang sudah berlaku, dan kalau dari sisi domain saya yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 itu adalah contoh bagaimana turbo kapitalisme, bagaimana yang sekarang ini mereka sebut dengan talentisme itu akan diberlakukan. Jadi sebetulnya tidak hanya negara ini yang kemudian akan dihancur leburkan sehingga kemudian menjadi mudah dikuasai, maka mereka memang sengaja untuk memilih orang-orang, mohon maaf, bodoh, yang tidak berpendidikan, dan yang tidak ragu untuk memalsukan pendidikannya, yang tidak ragu untuk membeli ijazahnya, dan mereka tidak perlu untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Sebagaimana juga Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa yang penting adalah bakat, yang penting bakat bukan ijazah. Nah itu sebetulnya tanpa dia sadari, di bawah sadar dia sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh World Economic Forum. Nah, saya akan menyampaikan satu hal yang penting, bahwa bukan hanya sekarang ini Indonesia menjadi sasaran, bukan saja state capture yang nanti akan menjadi korbannya, tetapi apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 ini diterapkan dengan sungguh-sungguh dan dikorelasikan dengan traktat yang draftnya, traktat kesehatan yang draftnya juga sudah dibuat oleh WHO, yang namanya Pandemic Treaty, ya, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tetapi lebih dari state capture, human capture, pembajakan manusia. Karena dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 Omnibus, dan kemudian dilanjutkan dengan kesediaan Indonesia untuk mengikuti Pandemic Treaty WHO, maka kita tidak punya lagi hak asasi manusia.
atas kesehatan kita. Bagaimana kita mengelola kesehatan kita dari level pencegahan, bagaimana kita nanti kalau sakit rakyat kita, itu semua harus mengikuti pandemic treaty tersebut. Harus mengikuti undang-undang kesehatan tersebut. Dan ini malangnya, undang-undang kesehatan tahun 2023 dan pandemic treaty ini sama sekali diabaikan, atau mungkin sengaja, agar rakyat tidak tahu. Dan ini bahaya sekali. Seperti contoh, kasus yang baru-baru ini viral, yaitu nyamuk berteknologi yang disebut sebagai nyamuk Wolbachia. Ini adalah sebuah proyek penelitian yang melibatkan private, yang melibatkan industri, yang melibatkan orang-orang yang menyebut mereka filantropis, padahal mereka adalah pebisnis. Di mana uang yang mereka katakan itu adalah uang filantrop, itu adalah uang dari perusahaan mereka sendiri. Dan kemudian mereka membuat pabrik-pabrik nyamuk di seluruh dunia. Dan Indonesia dengan iming-iming uang, dana penelitian, yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, kita semua itu tergadang. Karena sudah ada rancangan undang-undang, walaupun proyek penelitian Wolbachia ini belum selesai, proyek penelitiannya, tapi sudah ada rancangan undang-undang di mana nanti di tahun 2024, seluruh pemerintah daerah harus mau mengimplementasikan penyebaran nyamuk Wolbachia. Dan tidak ada satupun dari rakyat atas nama Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Pandemic Treaty itu bisa melawan. Karena itu maka saya selain menjadi anggota G45, saya juga bersama-sama dengan teman-teman dalam gerakan sehat untuk rakyat Indonesia, kami melawan proyek penelitian ini. Kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan mereka, karena mereka melakukan engineering terhadap organisme. Mereka melakukan engineering dengan menggunakan berbagai teknologi yang bukan teknologi baru sesungguhnya, tetapi rakyat tidak tahu bahwa mereka nanti akan menjadi sasaran dari sebuah yang boleh kita sebut sebagai bioweapon, bioterorisme. Rakyat tidak tahu. Harus ada cara untuk menyampaikan ini, mengedukasi, karena kita sudah putus asa juga dengan pemerintah. Pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi kesehatan, untuk melindungi nyawa rakyatnya, tapi bahkan menggunakan rakyatnya itu sebagai prey, sebagai santapan. Karena itu, inilah yang sebetulnya terjadi. Tindak lanjut, apabila tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan terus menjalankan UUD 2002, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tapi human capture.